Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Setelah Xiaoyan mengasingkan diri untuk waktu yang lama, sebuah panggilan itu datang. Kesadaran jiwa keluar dan meninggalkan pagoda kekosongan roh, dan tubuh fisiknya perlahan membuka matanya. Ayah, kita telah tiba. Suara Long Yi datang dari luar. Xiaoyan berdiri dan berjalan keluar dari geladak. Lebih dari 10 tahun telah berlalu sejak kultivasi ini. Bepergian melalui lautan ketiadaan yang luas sangat memakan waktu. Jadi kebanyakan orang akan memilih untuk melakukannya selama jangka waktu yang lama ini. Saat dia keluar dari kabin di geladak, seberkas sinar matahari yang hangat muncul. Dibandingkan dengan lautan es ketiadaan, perasaan ini sangat nyaman. Ratusan bahtera berlabuh perlahan dan melihat sekeliling. Itu adalah kota besar yang penuh dengan barang antik dan mewah. Suara berbisik dan mendidih terdengar di telinga. Kemudian hening untuk waktu yang lama. Suara seperti ini sepertinya membuat orang merasa nyaman. Tiba-tiba permaisuri berdiri di udara, dan segera seluruh kota bersorak yang menunjukkan betapa populer dan menawannya sang permaisuri di kota ini. Adapun Xiaoyan, dia tidak meninggalkan bahtera untuk sementara waktu, dan dia selalu merasa akan ditipu. Karena Xiaoyan melihat keterkejutan di mata kakak laki-lakinya. Itu berarti akan ada masalah di depannya. Pada saat ini, sang ratu menoleh perlahan. Matanya yang indah tertunduk menjadi bulan sabit. Dan dia melambai ke Xiaoyan. Xiaoyan tertegun sejenak. Tapi dia mengerti apa yang ingin dilakukan permaisuri. Dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan panik. Ini untuk mencuri perhatian. Namun, jelas tidak ada gunanya menolak. Sebuah hisapan langsung secara paksa menarik Xiaoyan dan mendekati permaisuri yang benar-benar meraih lengan Xiaoyan di hadapan semua orang. Untuk sesaat, seluruh suara mendidih, terdiam. Dan kemudian sepasang mata yang penuh dengan niat membunuh yang kuat memandang ke arah Xiaoyan. Yang mulia, Anda berencana untuk mendorong saya ke lautan pedang dan api. Xiaoyan memiliki kepala yang gelap, jadi dia hanya bisa tersenyum masam. Kebenciannya sangat berat. Sang permaisuri memandang Xiaoyan dan tersenyum main-main. Bukan hanya berat, permaisuri memiliki gambaran semua orang hidup. Semua orang dapat melihat penampilan yang paling mereka sukai di tubuh permaisuri, dan mereka belum pernah melihat permaisuri dekat dengan pria manapun sebelumnya. Namun, permaisuri memegang lengannya, dan di mata mereka, semua sosok menatap Xiaoyan, bahkan lebih tidak bisa disembunyikan. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi. Untuk sesaat, semua orang merasa bahwa gadis di hati mereka telah dinodai. Niat membunuh ada di mana-mana, dan niat membunuh yang kuat ini sepertinya membuat udara di sekitarnya sedikit lebih dingin. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, namanya Xiaoyan. Pada saat ini, suara ratu keluar perlahan, dengan nada keagungan yang tak terbantahkan. Xiaoyan, nama ini sepertinya familiar. Tapi siapapun itu, aku benar-benar ingin dia dibakar sekarang. Tidak permaisuriku. Dia tidak layak bersama yang mulia permaisuri. Mimpinya hancur. Permaisuriku sedang jatuh cinta. Pada saat ini, banyak mata menunjukkan keputusasaan. Tetapi jika itu adalah pilihan permaisuri, mereka hanya bisa menerimanya dengan senang hati. Tetapi tampaknya melihat mata Xiaoyan
Saya tidak sabar untuk merobek mayat Xiaoyan menjadi ribuan keping. Kepala mereka sudah terpesona oleh amarah, dan mereka tidak memperhatikan nama Xiaoyan. Yang mulia, Anda akan mendorong saya ke tempat eksekusi. Apakah Anda masih harus memberitahu mereka nama saya sebelum saya mati? Apakah Anda begitu khusus? Xiaoyan tidak bisa tertawa atau menangis. Berbicara secara logis, mereka semua tahu tentang reinkarnasi yang mulia, dan mereka juga tahu namamu. Jadi, mereka seharusnya tidak ada pandangan bingung di mata indah sang permaisuri. Saat ini, saya tidak tahu berapa banyak sosok yang ada di bawah, dan pemandangan ribuan orang yang menolaknya membuatnya ingin menyemprot Xiaoyan sampai mati dengan air liurnya. Semuanya, dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Jadi, dia juga suamiku. Pada saat ini, permaisuri berbicara lagi, dan kerumunan di bawah kembali terdiam dan melihat ke arah orang yang di samping Xiaoyan. Xiaoyan, pantas saja nama itu terasa akrab sekarang. Bukankah Xiaoyan nama reinkarnasi Yang Mulia? Atasan milik atasan, tetapi merampok seorang wanita adalah merampok seorang wanita. Kekaguman adalah kekaguman yang nyata, tetapi kebencian juga merupakan kebencian yang nyata. Tentu saja, alasan utamanya adalah aura yang memancar dari Xiaoyan. Tapi ini hanya tahap awal dari Dewa Petarung Bintang 7. Di mata semua orang, kekuatan keabadian adalah yang tertinggi. Setidaknya cara berpenampilan seharusnya tidak terlalu buruk. Permaisuri, Yang Mulia, apakah ada celah di lantai? Tanya Xiaoyan. Ratu tertegun sejenak dan tiba-tiba mengerti. Dia menutup mulutnya dan tersenyum. Semua orang belum mengenalmu. Ayo pergi, dan mereka perlahan akan menerimamu. Ratu menarik Xiaoyan dan terbang ke ujung. Di langit di atas kota yang megah ini, ada istana yang megah mengambang. Dan istana ini tidak asing bagi Xiaoyan saat melihatnya, karena itu adalah kuil kuno. Di bawah tatapan banyak mata pembunuh, Xiaoyan dan kelompoknya perlahan pergi. Pada saat ini, ada desahan dan penyesalan yang tak terhitung jumlahnya di kota. Dan perasaan terluka di hati menyebabkan banyak orang menutupi dada mereka dengan kesusahan untuk sementara. Mata yang tak terhitung jumlahnya tampak lesu, seolah-olah energi mereka diambil dalam sekejap. Ini adalah daya pikat yang sebenarnya dari permaisuri. Adalah pecinta mimpi di hati setiap orang. Dan penampilan Xiaoyan mematahkan pertahanan batin mereka. Aku harus minum, aku depresi. Aku juga. Pada hari ini, ada banyak pemabok di kota. Mata mereka menjauh, dan terlihat dari mata mereka bahwa mereka tampak telah kehilangan cinta mereka di dunia. Permaisuri membawa Xiaoyan ke kuil kuno, tetapi Xiaoyan tidak menyadari bahwa saat dia muncul di halaman yang tenang, sesosok menawan sedang duduk bersila di dalamnya, menatapnya dengan mata yang indah. Awalnya ada cahaya terang di matanya, akan tetapi lama-lama matanya berubah penuh amarah. Oke, Xiaoyan, kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan pernah menikahi seorang istri lagi. Apakah kamu berencana untuk mengambil semua wanita di dunia sebagai selir? Suara dingin dari sosok menawan menyebar perlahan di halaman. Mengenakan baju besi bagian dalam berwarna emas merah, roknya bercabang, memperlihatkan sepasang kaki panjang seperti ular sanca putih. Sosoknya berbentuk buah pir sempurna. Dari bokong montok ada pinggang ramping, seksi yang sedikit berkontur, dan pinggangnya bahkan lebih mentah. Ada 2 pinggang seksi, lalu terlihat besar dan tegak yang sangat spektakuler.
Meskipun ada sedikit kemarahan di mata yang sedikit bertahan saat ini, masih ada sedikit cahaya cerah yang tersirat di matanya. Di kuil kuno, Xiaoyan datang ke aula utama dan Ratu selalu tersenyum. Pada saat ini, Xiaoyan menggenggam tangannya bersama dengan kakak laki-lakinya yang telah membantunya satu persatu. Haruskah kami manggilmu kakak ke-9 atau senior? Ye Feiyu menatap Xiaoyan dengan main-main dan menggoda sambil tersenyum. Tuanku berasal dari kehidupanku sebelumnya. Dalam kehidupan ini, namaku Xiaoyan. Kalian semua adalah kakak dan adik seniorku. Aku tidak suka nama seperti tabu tuanmu. Xiaoyan tertawa, dan semua orang memandang Xiaoyan dengan mata lembut saat mendengar kata-kata itu. Setidaknya, Xiaoyan tidak menjadi sombong, dan sombong hanya karena peningkatan status dan kekuatannya. Masih sama seperti yang mereka lihat di awal, selalu sopan tentunya, kecuali saat menirukan. Liu Wer dan Keiyun lah yang paling banyak ditipu. Selain saudara senior kelima, Mei Ling yang berada jauh di Dewa Pertempuran, 7 saudara dan saudari senior berkumpul di sini. Dan Xiaoyan menangkupkan tinjunya untuk mengucapkan terima kasih. Rancang datang dan menepuk bahu Xiaoyan, dan Xiaoyan tersenyum saat memandang Rancang di dekatnya. Di antara kakak laki-laki, Rancang hampir memberikan nyawanya untuk Xiaoyan. Hanya karena ini, Xiaoyan sangat berterima kasih kepada Rancang. Tentu saja, saudara senior lainnya sebenarnya banyak membantu Xiaoyan. Mereka semua berkorban dan membayar banyak untuk Xiaoyan. Ayo adik junior, kita minum bersama. Ketiga dewa itu juga mengangguk lagi. Mereka bertiga juga lebih suka minum. Adik laki-laki tidak bisa menggerakkan nafasnya. Mari kita mabuk bersama. Rancang tertawa dan Xiaoyan tidak menolak. Xiaoyan masih memiliki beberapa pertanyaan. Tetapi dia tidak terburu-buru. Kakak laki-laki senior sangat menyayangi. Oke. Kalau begitu, Xiaoyan akan mabuk dengan kalian. Xiaoyan langsung setuju dengan tawa besar. Dan mereka berjalan berdampingan dengan kakak laki-laki sambil berbicara. Permaisuri ingin memanggil Xiaoyan untuk berhenti. Tetapi kemudian berhenti berbicara. Meletakkan jari-jarinya yang ramping dan putih dan menarik rambutnya yang berantakan ke belakang telinganya. Aku lupa memberitahumu, kedua istrimu juga ada di alam dewa kuno. Permaisuri tersenyum saat dia melihat punggung Xiaoyan, dan semua saudara pergi saat yang mulia tewas dalam pertempuran. Dan mereka juga bersaudara yang lahir dan mati bersama yang mulia. Hanya saja, dengan berlalunya waktu, banyak hal telah berubah, tetapi nasib semua orang masih berlanjut. Adik laki-laki, datang dan ceritakan kisahmu yang luar biasa. Tidak masalah, tentu saja aku harus memberitahu saudara-saudara betapa sulitnya aku selama ini. Berkat dukungan saudara-saudara, harta itu sangat berguna, itu sedikit saja. Wajah kakak beradik itu berubah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dan Keiyun dan Liu Wer hampir menyemburkan darah tua. Kakak senior pasti sudah menyiapkan harta baru untukku. Terima kasih banyak. Liu Wer tanpa sadar meremas cincin di jarinya ketika dia mendengar ini. Dan menatap Xiaoyan dengan sedikit ketakutan di matanya. Tentu saja, kali ini saya juga menyiapkan beberapa hadiah untuk senior saya. Saat mereka berbicara, beberapa orang melirik Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Kakak laki-laki senior minum dan mengobrol, makan sesuap besar daging. Keakraban yang jarang terjadi selama bertahun-tahun. Xiaoyan sangat menikmati perasaan ini. Tawa menyebar, Xiaoyan tertawa bahagia. Xiaoqi dan Longyi selalu berada di sisi Xiaoyan. Dan Yue dan Xia Xionghui menghilang setelah tiba di kuil kuno.
Lagi pula, mereka telah tinggal di kuil kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan keakraban lama di sini, mereka menganggap seperti rumah sendiri. Saya tidak tahu sudah berapa lama pavilion penuh dengan botol anggur kosong dan tidak ada sumber energi yang digunakan untuk menghilangkan alkohol. Rasa kantuk benar-benar dapat memperlambat tubuh dan pikiran saat ini. Lengan Rancang terkulai di bahu Xiaoyan. Dia sudah mabuk. Xiaoyan juga pusing dengan senyum konyol di wajahnya. Adik laki-laki, kakak Rancang ini memberimu ancungan jempol, kata Rancang sambil tertawa. Oh, menyukaiku karena tampan. Xiaoyan yang sedang mabuk penuh dengan senyum bahagia. Hei, kakakku, memiliki penglihatan yang cukup bagus. Setiap istri sangat cantik, kata Rancang. Xiaoki di sampingnya tersipu. Namun, cantik itu indah. Tapi yang satu terlalu galak. Berbicara tentang Rancang, dia merasa dirugikan. Seolah-olah dia telah diganggu. Xiaoyan memandang Xiaoki dengan curiga ketika dia mendengar kata-kata itu. Di antara beberapa istri Xiaoyan, temperamen Xiaoki harus dianggap sebagai yang paling lembut. Lembut dan santai. Dia hampir tidak memiliki emosi yang buruk. Dan dia tidak pernah kehilangan kesabaran dengan Xiaoyan. Dia pasti wanita lembut dalam impian setiap pria. Jadi, mengapa temperamennya terlalu galak? Dan Xiaoyan sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya bergerak ke bawah dan pipi Xiaoki langsung memerah. Sosok Xiaoki tidak menawan, tetapi dia terasa lembut dan cantik, serta murni. Itu benar, itu tidak terlalu ganas. Xiaoyan berbatuk 2 kali dan bergumam. Xiaoki menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Tidak terlalu ganas. Rancang langsung merasa dirugikan. Terakhir kali, dia memukuliku dan menendangku keluar dari halaman. Apakah kamu tidak percaya? Tanyakan saja pada Ye Feiyu. Dia melihatnya dengan matanya sendiri. Suara Rancang menjadi lebih pelan saat dia berbicara. Ternyata dia mengadu pada Xiaoyan. Hah? Kata Xiaoyan dan Xiaoki serempak. Karena hanya ada Xiaoki di sini. Kakak Rancang, apakah kamu mabuk? Istriku memiliki temperamen yang lembut. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk melakukan hal seperti itu, kata Xiaoyan segera. Salah paham. Maksudku bukan dia. Dia adalah istri lain dari adik kecil yang datang lebih awal di alam dewa kuno. Baru kemudian Rancang menyadari bahwa Xiaoyan telah salah paham dengannya dan buru-buru menjelaskan. Hah? Kali ini Xiaoyan yang terkejut. Apakah kamu tidak tahu, adik laki-laki? Melihat mata Xiaoyan yang bingung, Rancang juga merasa sedikit aneh. Xiaoyan merenung sejenak dan kemudian teringat bahwa Cailin dan Qinglin telah dibawa pergi dari benua Dodi dari waktu yang lalu. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Sayang sekali, aku tidak bisa minum anggur ini lagi. Semua kakak senior, Xiaoyan akan pergi lebih dulu. Tanpa menunggu beberapa orang yang menghentikannya, Xiaoyan segera berdiri dan bergegas keluar. Xiaoyan segera pergi ke aula utama tempat permaisuri berada untuk mengkonfirmasi berita tersebut dan bertanya tentang kediamannya. Aku ingin memberitahumu sebelumnya, tetapi kamu pergi dengan tergesa-gesa. Jadi, kamu tidak punya waktu. Permaisuri berkata dengan tidak tergesa-gesa, melihat ekspresi bingung Xiaoyan. Di mana mereka? Xiaoyan bertanya dengan senyum asam. Kemudian permaisuri menunjuk ke arah di mana ada beberapa halaman terpencil. Xiaoyan menyapu halaman tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah mendekat, Xiaoyan secara alami membedakan halaman mana itu dengan nafasnya. Xiaoyan perlahan membuka pintu halaman, hanya melangkah maju.
Duar. Sosok putih muncul dari balik pintu dan menendang Xiaoyan keluar dari halaman dengan satu tendangan.